para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa masing-masing kita kudu punya wirid khusus. Sebab kenapa demikian? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi. Allah memberikan karamah kepada para aulia. Allah akan memberikan maunah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Siapa hamba-hambanya yang dikehendaki? Yang sewaktu hidupnya dia senantiasa khusus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu. Itu kan sholat kita udah zikir, sholat mah kewajiban, sholat kewajib. Jadi ibaratnya sembahyang itu kita berterima kasih, bapak-bapak, ibu-ibu, berterima kasih kepada Allah. Pertama, kita diciptain kagak mesen kagak apa, jadi orang. Terus kedua, tinggalnya di Cipete, Kecamatan Pinang. Pinang wilayah kota Tangerang. Tangerang wilayah Banten, Indonesia. Kita ada di bumi Indonesia, bumi Katulistiwa. Surga dunia katanya. Daerah surgawi kata orang luar negeri. Yang punya suhu udara cuma dua, panas sama musim udah dua. Ini paling enak Indonesia tuh, musim panas sama musim hujan. Hujan paling banter banjir, udah kagak ada lagi. Kemudian kita dikasih sama Allah agama Islam. Orang yang dari lahir sampai mati agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Buddha, agamanya Konghucu, pokoknya di luar Islam. Ini nikmat dari Allah. Terus apalagi? Kita diberikan kehidupan oleh Allah, walaupun susah, kagak susah-susah amat, betul nggak? Orang lain susah, tapi susahnya banget, tinggal di kolong jembatan, betul kagak? Udah tinggal kolong jembatan, diusir lagi, nyari lagi lahan buat pindah. Ada yang tinggalnya di emper-emper toko. Waduh, na'udzubillahi min. Kita mah sesusah-susahnya masih punya rumah, masih punya kendaraan. Sebetulnya mah kagak susah itu. Kalau masih punya rumah, punya kendaraan, hitungannya kaya, cuman kagak raya, kaya doang, kaya hitungannya. Cukup dicukupin oleh Allah Subhanahu. Makanya berterima kasih dari nikmat. Wah, banyak banget nikmat lah yang kita kalau mau hitung-hitung. Kuping bisa mendengar, mata bisa melihat, hidung bisa menghirup udara kemudian mengeluarkan lagi. Iseng-iseng udara kita hirup terus kagak bisa keluar, alias sesak di mana adanya? Di rumah sakit, yang bisa ngelugain napas oksigen. Tuh, kalau oksigennya habis, napas sesak lagi, kelamaan diantepin mati. Terus apalagi? Kaki bisa jalan ke depan, tangan bisa melenggang. Nah, ini semua nikmat-nikmat yang tanpa kita sadari dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk membayar nikmat-nikmat yang banyak ini dengan sujud kepada Allah sehari semalam 5 kali. Terima kasih di waktu Johor, terima kasih di waktu asar sama Allah, terima kasih di waktu maghrib, terima kasih di waktu isya, terima kasih di waktu tuh. Jadi pagi-pagi kita terima kasih sama Allah, kita bayar dengan sembahyang subuh. Tengah hari kita terima kasih kepada Allah, kita bayar dengan sembahyang Johor. Sore terima kasih sama Allah, kita bayar dengan sembahyang asar. Terus mau naik malam, kita terima kasih kepada Allah, kita bayar sama sembahyang maghrib. Dari mulai malam sampai tengah malam supaya selamat, kita terima kasih kepada Allah, kita bayar sampai dengan sembahyang isya. Jadi kalau orang kagak pernah sembahyang berarti kagak pernah terima kasih. Betul kagak ya? Madain ada kagak itu? Begitu Pak jawabannya Pak. Jadi kalau orang kagak pernah sembahyang Johor, asar, maghrib, bisa subuh kagak, berarti dia kagak tahu diri, kagak tahu terima kasih, kagak terima kasih sama Allah. Allah mah ya kagak marah sih, cuman ditungguin aja dulu, ditungguin sama Allah, ditunggu. Wahai hambaku, kamu aku tunggu-tunggu. Johor kagak datang, asar kagak datang, maghrib kagak datang,
Isa kagak datang, subuh juga kagak datang. Padahal sakit kagak, repot kagak, malah lagi ngerokok kelepas kelepus, lagi ngopi serapat seruput. Kau juga belum datang kepadaku untuk terima kasih. Ama Allah kagak langsung dirorot nyawanya. Hidup apa mati dia orangnya kagak sembahyang? Hidup apa mati? Hidup apa mati? Orangnya kagak sembahyang dihidupin apa dimatiin? Hidup terus. Ditungguin oleh Allah sampai dia mau tobat. Allah sayang sama kita? Baik nggak? Yang kagak sayang, yang kagak baik sama diri kita, kita sendiri. Nih makanya nih sekali lagi, dengan tahlil dan ngaji kita diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurukum. Kalau kamu ingin diingat sama aku, kata Allah, atau kamu ingat pula sama aku. Kalau kamu ingin ditolong sama aku, ingat pula akan pertolonganku. Kalau kamu ingin disayang sama aku, kamu pula harus sayang kepadaku. Jadi kita pengen ditolong sama Allah, kita kudu nolong Allah. Apa nolong agama? Apa nolong Allah? Nolong agama Allah. Nolong syiar-syiar rumah Allah, ngeramain musola dengan sembahyang berjamaah, bukan main lote-lote. Itu lato-lato apa lote-lote? Itu lu itu biji player babal lu adu-aduin itu. Pletak-pletok, aduh lu mah. Udah lu jangan gitu lagi tuh. Coba lu liatin kayak biji player babal itu. Lu adu-aduin. Udah buang-buangin gitu-gituan. Apa guna itu permainan zaman dulu? Agak ada gunanya itu lota-lota. Jadi kita kalau kita sembahyang kepada Allah, tandanya kita orang terima kasih. Logikanya begini lah. Anak yang tahu diri banyak terima kasih sama orang tua, kira-kira disayang apa dibenci sama orang tua? Itu pun tahu. Dikasih gusuran duit 5 juta sama orang tua, sayangnya kebina-bina. Ditambahin lagi 5 juta lagi jadi 10. Tahun depan jual lagi, orang tuanya dikasih 15 juta. Karena dia sama orang tuanya dikasih duit perlu. Ingat doang. Ingat sama orang tuanya. Seminggu sekali ke rumah orang tuanya, kalau kagak sebulan sekali bawain duit, bagi duit, beliin makan segala macam. Orang tua sayang. Allah lebih sayang daripada itu. Makanya orang yang kagak tahu terima kasih alias kagak tahu diri. Kalau orang biasanya kagak tahu diri kepada Allah alias sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, udah otomatis sama orang juga kagak tahu terima kasih. Kerjaannya gorong-goroin orang mulu. Pantas hidupnya miskin. Kerjaannya gorong-goroin mulu. Bohong mulu kerjaannya. Minjem duit. Kita sabar geledek nih. Ntar sebulan kita ganti. Geledek kagak nyamber ya. Hujan gede kagak disambar. Karena Allah, sekali lagi, Allah masih sayang. Jadi kita ngomong nyap-nyap, ngerancak bagaimanapun, kalau emang belum waktunya kita diperingati, kalau belum waktunya Allah mencabut nyawa kita, masih ditungguin tobat kita oleh Allah Subhanahu. Kali-kali aja nih tahlil di Bapak Nusin kita nih semua nih, mudah-mudahan yang tadinya malas-malas pada sembahyang mulai nanti seterusnya pada rajin sembahyang, terutama Jayadi, terutama keluarga Bapak Nusi, anak mantu semua pada rajin sembahyang. Mau ngapain deh kagak mau sembahyang, betul gak? Lah musola dekat, no musola udah bagus, musola nempel no. Aduh, masjid dekat, berbaris, masjid model apa juga ada di Cipete. Masjid Haji Muli ada no. Ini pojok sekali, mau ke Banjar, bayang mana bebas sudahlah. Mumpung masih bisa jalan. Nanti kalau Allah udah kasih setruk baru ngomong tobat. Ya kata mereka gue cekek lu. Waktu seger bugar bisa jalan kagak sembahyang. Jumat kagak sembahyang. Johor, asar, maghrib, subuh kagak sembahyang. Kagak puasa bulan Ramadan dan kagak ibadah. Makanya Allah sayang banget sama kita. Kitanya kurang sayang sama diri sendiri. Jadi orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang berzikir adalah orang yang sayang sama dirinya sendiri. Boleh jadi dia disayang oleh Allah Subhanahu. Yang tadi saya maksud Pak, masing-masing kita kudu punya amalan khusus. Apa
Apa itu amalan khusus yang setiap habis sembahyang kita baca? Apa misalnya? Kulhu 11 kali. Misalnya tuh, rutin tuh seumur hidup kita baca Kulhu 11 kali, berhenti-berhenti mati. Itu amalan khusus. Apalagi sholawat, misalnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 11 kali misalnya, atau 100 kali, atau tiap waktu 200 kali, jadi 5 waktu 1000 kali jadi kita baca. Itu namanya amalan khusus. Apa gunanya amalan khusus yang kita dawamkan, yang kita wiridkan dalam semasa hidup kita? Gunanya adalah suatu saat kita masuk ke alam kubur, apabila kelempengan kita mati, dosa kita banyak, andai kata nanti kita mau disiksa, maka amalan khusus itulah yang muncul dari badan kita, yang nulungin kita. Itu begitu Pak. Jadi orang kalau punya amalan khusus, zikir khusus semasa hidupnya, nggak pernah dia tinggal, andai kata dia harus menerima siksaan malaikat, maka amalan itulah yang bakal menolong dia, yang bakal membela dia di alam kubur. Jadi begini ceritanya nih, dari riwayat hadis Rasulullah SAW dihikayatkan bahwa ada seorang yang ketika hidupnya mendawamkan surat Tabarok, Tabarok. Tapi orang ini suka berbuat maksiat ceritanya. Matilah dia. Tentu mati membawa dosa. Singkat cerita, sesudah diprosesi pengurusannya, kemudian diantar ke makam, kemudian dikuburkan, ditinggal oleh orang yang mengantar 7 langkah. Beberapa saat kemudian datang malaikat mungkar, malaikat nakir. Nah, ini si Fulan tentunya walaupun dia punya amalan, ya ditanya kagak bisa nyaut. Karena walaupun dia punya amalan, dia suka berbuat dosa. Akhirnya malaikat sewot, kesel, mau dihajar sama malaikat, mau disiksa sama malaikat. Ketika malaikat hendak mengayunkan palu godamnya, besi panasnya, untuk memukul ini si Fulan, lalu muncul sosok makhluk yang membentak malaikat mungkar, malaikat nakir. Hai malaikat mungkar nakir, jangan coba-coba kamu menyiksa si Fulan. Kata malaikat, kamu siapa? Aku surat Tabarok, aku selawat, aku bacaan kulhu, aku bacaan yasin, aku bacaan la ilaha illallah. Kira-kira begitu, karena dia mendawamkan masing-masing amalan yang saya sebut tadi. Akhirnya kata si makhluk yang tadi, kalau kamu memukul dia, kalau kamu menyiksa dia, kau sama juga menyiksa kalamullah, sama juga menyiksa kalimat-kalimat Allah subhanahu. Kata tuh surat Tabarok. Akhirnya kata malaikat mungkar nakir, tugasku disuruh menyiksa apabila orang banyak berdosa. Ketika dia ditanya tidak sanggup menjawab, tugasku menyiksa. Benar, aku tahu, tapi kalau kau coba-coba menyiksa dia, kau akan berhadapan dengan aku. Kata surat Tabar. Ceritanya begitu. Dibelain tuh Pak, dibelain. Akhirnya kata malaikat mungkar nakir, aku nggak bisa memutuskan untuk membebaskan rekanmu, temanmu ini. Mari kita menghadap kepada Allah. Malaikat mungkar nakir berangkat sama makhluk tadi wujud surat Tabarok, menghadap kepada Allah subhanahu. Ceritanya, lapor ya Allah, ada apa mungkar nakir? Ketika saya hendak menyiksa si Fulan, lantaran tidak bisa menjawab pertanyaan saya, tiba-tiba muncul makhluk, dia mengaku surat Tabarok ya Allah. Kemudian dia berkata apa? Kalau kau menyiksa si Fulan, kau menyakiti dirinya, kau sama juga menyakitiku, sebab aku adalah kalamullah. Akhirnya Allah memberikan keputusan, wahai mungkar nakir, bebaskanlah si Fulan, lantaran surat Tabarok telah membela dirinya. Alhamdulillah. Tuh maksudnya amalan khusus begitu, buat belain kita di alam kubur. Enak agak tuh? Jadi itu Pak, amalan-amalan tertentu bakal belain kita di alam kubur, termasuk sedekah, ya kan? Pokoknya semua kebaikan-kebaikan yang rutin kita kerjain, yang kagak pre-pre, itu nanti bakal berwujud jadi makhluk nulungin kita di akhir. Udah malaikat, kalau Allah memberikan keputusan
mau dosa bagaimanapun banyaknya bebas, bebas, karena Allah sifatnya Ghafurur, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Begitulah bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua.